Terima kasih Mas Sabrang sudah sharing dan Mbak Gayatri. Jadi satu yang tadi saya garis bawahi adalah Mas Sabrang tadi cerita tentang bagaimana didik anak. Aku tak ngadeg tak digoleki sing ngomong di adalah bagaimana bisa memaknai critical thinking gitu. Nah, saya mau minta Mas Sabrang sharing, walaupun kayaknya Mas Sabrang Rapatyo agak enggan untuk sharing personal gitu. Bagaimana kemudian memaknai frameworknya untuk memaknai peristiwa-peristiwa yang di keluarga kadang kita nggak punya kontrol. Misalnya orang tua cerai ketika kita kecil gitu, atau kemudian misalnya orang tua sakit parah, atau ada pertengkaran antar keluarga, bude, bapak dan sebagainya kayak gitu. Itu kan satu yang kita nggak bisa kontrol, bagaimana framework Mas Sabrang untuk memaknainya. Yang kedua, ada yang bisa kok kita pengaruhi tapi seringkali juga gagal kayak gitu kan. Nah, bagaimana saya penasaran bagaimana Mas Sabrang memaknai peristiwa-peristiwa itu dalam keluarga. Seperti itu aja Mas. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Mas Sabrang dan Mbak Gayatri. Ya, izin bertanya Mas Sabrang, saya ingin bertanya mengenai hubungan dua orang atau hubungan interrelasi antara sesama manusia yang ingin melanjutkan hubungan menuju pernikahan atau berkeluarga. Seperti ini Mas. Sebenarnya ketika kita membahas cocok dan tidak cocok terhadap pasangan atau calon yang ingin kita inginkan, itu tolak ukurnya sejauh mana Mas Sabrang? Karena kadang ketika membahas cocok dan ketidakcocokan itu hanya ada dua hal. Itu adalah sebuah seni penerimaan atau seni untuk menurunkan ego. Padahal sesama manusia ini kadang kita masih punya egonya masing-masing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkadang Mas, ada lingkungan atau faktor eksternal yang justru tidak memberikan afirmasi positif terhadap dua orang ini. Misalkan, kamu yakin sama dia kan A, B, C, D. Terus nanti belum lagi dalam cycle yang lebih luas lagi. Oh, dia kayaknya kurang tepat. Padahal kalau kita ingin menelusuri atau memberikan kualifikasi terhadap orang yang menurut kita yakin, kita harus bertanya dengan orang dekatnya ya Mas. Misalnya teman mainnya atau dalam keluarganya. Tapi kadang-kadang ada informasi yang kadang bisa kita adjust atau enggak, bisa kita terima atau enggak. Seperti itu Mas Sabrang. Lalu ketika kita menyadari hubungan dua orang itu kan berarti hubungan each do ya Mas, aku dan engkau. Berarti aku dan kamu sama-sama sebagai subjek. Bukan berarti aku dan itu atau aku ini subjek sedangkan kamu objek. Jadi kalau misalkan aku nggak merasa cocok sama kamu, oke, stop here. Jadi nggak ada seni untuk bertahan. Jadi nggak ada variabel-variabel itu Mas yang buat kita harus berpikir kembali. Sesungguhnya apakah kecocokan itu benar-benar harus diberikan standar khusus atau tidak gitu Mas, karena kita sama bayangan kita aja nggak sesungguhnya sama-sama cocok, kadang wajahnya nggak kelihatan utuh kalau kita lihat bayangan kita. Begitu Mas Sabrang, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi satu lagi tuh yang mana ya? Aku tuh lupa. Oh, Mas pakai kacamata, benar. Ini Dea, bukan yang ini. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya. Izin bertanya Mas seputar konsep-konsep yang lagi hype sekarang tuh, konsep kesetaraan gender. Nah, menurut Mas Abram sendiri, konsep kesetaraan gender itu dalam rumah tangga itu hanyalah ilusi atau sebuah uniqueness? Oke. Itu dong Mas. Terima kasih sebelumnya. Tadi tentang bagaimana framework menghadapi permasalahan dalam keluarga. Saya kebetulan ini ngomong masalah pribadi. You right. Kalau aku nggak senang ngomong masalah pribadi, tapi kalau ini bagian dari useful akan saya ceritakan selimit yang saya mau dalam tanda petik gitu. Kebetulan dari kecil saya mengalami sebuah keluarga yang sama sekali tidak ideal. Kalau mau ngomong apa? Ngomong broken home, abuse, apa dan segala macam pengalaman syarat trauma menjadi anak kecil itu insya Allah saya agak lengkap lah. Jadi dari awal saya punya naluri harus survive
dari kecil. Saya ini ngomong pengalaman pribadi dulu. Survival saya adalah bagaimana memaknai hal tersebut sebagai something yang kemudian bisa saya taruh sebagai ilmu. That's it. Saya harus memaknai, ini ngomong kecil dulu sebelum saya ngomong anak ya. Kecil banyak hal-hal yang tidak saya inginkan, tapi harus saya alami. Aku rasa cerita detail. Nek gue harus ngomong parah, aku tahu ngalami aku. Tapi saya harus survive. Bagaimana saya survive adalah dengan nge-frame itu pada sesuatu yang menumbuhkan saya. Gitu. Oke, saya harus kalau bahasa psikologinya lagi-lagi theory of mind. Kalau orang melakukan sesuatu menurut saya salah, pasti menurut dia benar. Saya pengen memahami, menurutmu benar kenapa sih? Oke, saya akan mencoba memahami kebenaran dia, dan saya melihat saya sebagai efek samping, saya harus survive pada efek samping tersebut. Saya mencoba berusaha, karena terlatih dari kecil untuk theory of mind, jadi saya tidak gampang menyalahkan orang lain. Yang naluri awal saya pasti mencari stability dulu. Kalau stability sudah diterima, sudah bisa didapatkan, baru mencari excitement lebih mudah. Kemudian satu contoh keadaan di mana saya menjadi bapak. Ada kejadian yang saya agak cerita sedikit ya. Anak saya ke asrama. Anak saya yang pertama yang skemi itu tadi. Namanya Nawai. Nawai di HP Sunawai namanya. Nawai itu lebih mirip ke saya. Saya pesan itu memang. Saya pesannya mirip mirip saya. Jadi karena dia mirip saya tahu betul cara kerja otaknya. Bangsat-bangsatnya, jeleknya culikone, cacat-cacatnya, itu sangat mirip. Ketika dia asrama, ibu dan adiknya itu sangat sedih. Karena ditinggal, nangis ibunya. Sementara Nawanya cuek kayak gak terjadi apa-apa. Kayak bapak persis, gak duwe kangen-kangen, cuek-cuek aja deh. Suatu hari dia pulang dan ibunya WA, nggak beres, nggak baik. Iki ngopo, tak telepon lah. Ibunya ngomong, terus ini nggak ada kangen-kangennya pulang. Pulang ke rumah nggak ada kangen-kangennya sama ibunya. Si Nawai kemudian teriak, kangen kok bun, gitu, terus dekat. Aku tahu kalau dia itu drama. Gini, kayak udah wis tau kangen anaknya itu cuman gini-gini aja. Aku melihat, oke. Si anak ini sampai mana kognitifnya ya? Suatu hari saya nganterin Nawai ke asramanya dan ada kesempatan ngobrol berdua. Kemarin gimana ya ceritanya? Dia cerita gini. Kamu kangen po? Sama nggak kangen po sama bunda? Yo kangen. Tenane. Kamu kepikiran gitu bunda seneng main? Yo kadang-kadang lupa Pak, Anda kan main. Oke. Tapi paham nggak? Biar bunda juga senang, kita perlu gitu-gitu. Iya, tenang aja Pak Anda, beres. Maybe bad. Tapi dia tahu betul posisinya, yang saya harapkan dia tahu betul posisinya. Bahwa dia menjaga stability dengan kelemahan yang dia miliki. Saya cerita, sama Pak Anda, tenang aja. Yang punya masalah seperti ini kita. Kita nge-frame keadaan itu sebagai problem yang harus dipecahkan. Kalau tidak tidak bisa dipecahkan, kita harus survive dalam keadaan itu tanpa menambah damage. Framingnya selalu seperti itu. Kalau ada keadaan yang tidak bisa kita kontrol, oke, kenapa ini terjadi? Bagaimana aku bisa survive tanpa menambah masalah? Kalau bisa bonus, bisa ikut membantu memecahkan masalah. That's it. Saya nggak bisa ngomong lebih detail karena nggak tahu problemnya apa, yang tidak diharapkan itu tadi apa. Tapi saya selalu mencari posisinya seperti itu. Nomor satu adalah stability. Walaupun mungkin ini ada yang ngomong itu nggak jujur itu manipulasi. No, beda. Manipulasi itu kalau kamu mau melakukan berpura-pura untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, mengambil keuntungan dari orang lain, itu manipulasi. Tapi kalau kamu memasang sebuah wajah untuk sebuah tujuan, stability, kebaikan bersama, itu necessary sacrifice. Life nggak selalu bisa menampung keunikanmu. Kadang-kadang kamu marah dan nggak bisa harus menunjukkan senyuman. That's necessary sacrifice.
Hidup tidak selalu seideal itu untuk bisa menampung dirimu yang unik itu. Kadang-kadang kamu harus mampu menampung keunikan orang lain. Itu frame yang saya sampaikan ke Nawai untuk menghadapi banyak hal. Nawai itu punya disiplin terhadap kognitifnya. Misalnya ketika anak kecil, karena saya bangun, saya lupa ya detil-detilnya ya, tapi prinsipnya gitu. Saya membangun bahwa dia punya sutradara terhadap dirinya sendiri. Kesadaran di atas di atas kognitifnya dia. Jadi kalau anak kecil misalnya, dek mainan gitu kan untuk jualan. Nawai itu bisa, nggak usah Waya, iya Panda. Cuek dia kayak gitu itu. Walaupun dia sangat pengen. Dia mampu untuk melakukan necessary sacrifice. Kalau dia tidak tahu tidak tahu gambar besarnya untuk apa, itu selalu saya ceritakan di belakang agar dia tahu bahwa setiap action itu pada sebuah frame tujuan yang lebih besar. Kalau kita melatih itu kepada anak kita, melatih pada diri sendiri, bahwa semua perilaku itu bukan hanya respon dari keadaan saat itu, tapi menuju something yang lebih besar yang dituju, sepertinya semuanya bisa dihadapi. Kalau kita tidak bisa menemukan konsep yang lebih besar untuk dituju, berarti kita belum cukup memahami situasi. Situasi kebanyakan tidak kita harapkan kok. Kebanyakan. Bukan kita harapkan, tidak bisa kita prediksi kok situasi. Seringkali. Oke, tadi mungkin yang cowok-cowok kalau ditanya pasangannya bisa gitu ya Mas jawabnya ya. Jadi kayak, aku gendut nggak, kamu kokoh gitu. Oke, mungkin ini nggak ada pacar saya di sini. Saya cerita itu di panggung dan itu masuk YouTube. Setelah itu teman-temannya di sekolah manggil dia Bu Kokoh semua. Saya masih jadi masalah lagi saya kemudian. Masalah nggak selesai ya Allah. Oh tapi itu dinamikanya. Tanpa itu nggak fun dong. Oke. Selalu pertanyaan kedua, tolak ukur cocok atau tidaknya seperti apa? Fundamentally, nyari pasangan itu gambling. Mohon maaf ya, fundamentally. Walaupun kamu bisa make educated guess, tapi kamu tidak akan tahu dia sebenarnya sebelum memang benar-benar hidup dengan dia. Makanya kalau nggak salah gini, tes perkawinan itu pada 5 tahun pertama. Kita akan terjadi tabrakan ego. Kenapa tadi saya mengatakan gini? Dari semua yang Anda ceritakan, saya menangkap ada asumsi bahwa ego dan lain-lain itu ruangnya cuma satu. Coba imajinasi agak berbeda sedikit. Kita harus tabrakan ego, nggak harus kok. Makanya tadi saya bilang, kamu terima kekurangan dia. Beri dia kesempatan untuk mengekspresikan egonya pada sebuah area yang kamu nggak masalah. Tapi dia juga memberi ruangmu untuk menunjukkan egomu pada uniquenessmu pada tempat yang berbeda. Artinya dua ego bisa hidup bersama pada ruang yang berbeda. Misalnya ruang keluarga, ini egonya istri yang hadir. Tapi ketika milih rumah misalnya, atau milih mobil atau whatever yang memang penting buat dia untuk mengekspresikan dirinya, beri ego untuk si pasanganmu tersebut. Kadang-kadang warna mobil nggak begitu penting untuk istri, tapi penting untuk laki-laki. Kenapa nggak direlakan? Nggak usah dijadikan ribut. Misalnya kayak gitu ya. Jadi itu semua bisa dimanage kalau kita sadar bahwa ruang dan waktu itu luas. Dan kamu tidak perlu menjadi ego dirimu sendiri terus setiap saat. Makanya kalau ngomong-ngomong parameter apa yang bisa ngukur gue sendiri. Tadi salah satunya saya gini, memberi tipsnya gini. Kamu tahu kekurangan dia dan bayangkan, ini bukan parameter. Bayangkan aja kalau kamu ngadepin repotnya, kekurangannya seumur hidup ini kuat atau enggak kira-kira. Biasanya gini, kalau kekurangannya bukan prinsipal dalam dirimu, kamu nggak akan masalah. Kalau kekurangannya prinsipal dalam dirimu, kamu akan masalah. Karena setiap orang tidak mungkin prinsipal dalam semua hal. Intrinsically dari prinsipal itu kan hierarki. Tidak mungkin semua, pasti ada 1, 2, 3. Bisa prinsipal dia adalah yang 4 tempatmu, prinsipal 1mu 4 tempat dia. Paham ya maksudnya ya?
Jadi bisa dibagi, oke, nomor 4 punya aku kok, ambil. Baiknya kalau dia juga sadar, oh ini 1 punyamu kok, ini penting buatmu, monggo diambil. Misalnya gitu. Paham ya? Ini bisa di-share kok, ruangnya luas. Nggak perlu tabrak-tabrakan selalu. Kalau saya memilih sebuah strategi di mana 1 yang paling penting buat saya, itu saya pegang sungguh-sungguh. Dah, yang lainnya saya lepaskan. Itu pesan dari bapak saya 1. Ketika menikah dia ngomong gini, ada yang primer dalam dirimu, dan kamu nggak perlu perang power terus setiap saat. Berikan power kepada istrimu. Karena ketika kamu membutuhkan power untuk hal yang kamu anggap penting, kamu jadi nggak bisa dibantah. Pegang 1 yang kamu mau penting banget. Dan itu non-negotiable. Lainnya berikan. Oke, siap dan. Itu yang saya lakukan. Jadi ada 1 hal. Ketika sebelum kawin, saya untuk urusan ini, jangan disenggol. Yang lain monggo, kalau terima dengan deal ini kawin. Asu yo aku yo, deal kawin kaya apa sini, deal-dealan bisnis. Asu langsung ngomongku, ini mau didit ngono ya engko ya. Mohon maaf ini. Allah, mohon maaf, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ora cocok banget ya cangkemmu ya. Tapi Amin paham maksud saya. Semua orang butuh existence. Tapi kalau kamu eksis terus, kamu juga tidak bisa memfasilitasi orang lain. Kamu juga gak fulfill. Kenapa? Karena kamu harus dimaklumi terus, tidak pernah memaklumi. Padahal dirimu akan merasa besar kalau kamu bisa memaklumi. Akan lebih banyak memaklumi daripada dimaklumi kok kamu. Dan begitu juga dengan suamimu. Yang dua-duanya lomba memaklumi, itu tadi flat. Aku maklum. Aku kurang masalah maklum kabeh iki yo. Saat itu diperlukan egois sedikit. Egois buat apa? Buat agar dia punya pemakluman, dia ada yang menempati. Necessary sacrifice. Kadang-kadang enggak itu toh. Aku ki pengen memaklumi, tapi kenapa aku jadi egois nih? Egois itu kadang-kadang diperlukan karena kalau tidak ada yang egois, tidak ada yang ditampung oleh suami. Suami juga kadang-kadang butuh egonya jadi suami. Tak maklumi dek. Lor-lor ini maklum apa yang dimaklumi? Paham ya? Kadang-kadang peran jadi anak kecil it's okay. Peran jadi untuk memenuhi kebutuhan suami dalam tanda petik ya. It's okay. Ini bukan trik-trikan ya. Amin, kalau dua-duanya akhirnya paham bahwa dua-duanya peran, itu urip hidup isinya ketawa tok. Ya peran nih. Jadi gitu, nanti jadinya kayak gitu itu. Kawin rek. Kamu nih dengan kawin itu cuman hati-hati. Ini pertumbuhan ring. Engagement ring. Tumbuh menjadi wedding ring. Nanti bisa menjadi boring. Setelah itu suffering. Serius lah mikir ring itu ring-ring. Bukan kayak dewe kering. Saya lupa, ini ada berhubungan ini juga. Framing itu tadi. Saya ingat sesuatu. Pada sebuah masalah, itu selalu ada weightingnya. Ada pemberatannya. Seberapa berat sih? Itu naluriah kita ngomong selalu seberapa berat. Kemampuan untuk mengubah berat itu sangat penting. Ketika ibunya ngambek sama anaknya terhadap tidak kangen, saya mengubah berat itu menjadi enteng kepada anaknya, kepada cekian. Hihi, tahu nggak? Bunda kangen. Udahlah kita bikin gini aja. Itu masalah berat. Tapi kita ngomong framing jadi enteng. Kita kemudian nyari solusinya jadi lebih mudah. Ada kalimat yang sering kita dengar di keluarga. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Masalah kecil dibesarkan gitu. Masa di keluarga itu masalah besar dikecilkan, masalah kecil jadi dibesarkan, tambah ribut lah. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Gak bisa dihilangkan, wong masalah belum selesai kok. Halah, kasih setengah tahun kamu lupa masalahnya. Jangan sampai terjebak pada
apa jenenge istilahnya? Ingat rasa lupa nama. Gini, kadang-kadang gini. Anda pernah nggak bangun tidur, lupa mimpinya, tapi masih mangkel? Wah, mangkel aku. Kenapa ya? Pokoknya mimpinya tadi nggak menyenangkan. Kenapa nggak tahu, tapi mangkel. Sangat-sangat hindari itu ketika punya hubungan, apalagi di keluarga. Kamu mangkelnya tetap sampai lupa sebab mangkelnya, hanya meneruskan tradisi mangkel. Itu ada loh itu, jangan lupa itu. Kamu lihat hubungan antar kampung tuh. Itu misalnya 3 turunan ke bawah masih ribut antar kampung tanpa tahu sebabnya kenapa. Pokoknya tradisi yang diturunkan nenek moyang adalah kita mangkel sama kampung sebelah. Kalau ketemu kampung sebelah tak gebuki, intinya gitu. Saya selengker, kamu oi nih. Ya, misalnya gitu, pokoknya musuhan gitu. Nggak tahu sebabnya kenapa asal usulnya. Untuk fun-fun di luar monggo, tapi untuk keluarga it's not worth it. Makanya masalah besar kecil kan? Masalah kecil? Oke, udah bener sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Terakhir Mas, kesetaraan gender dalam rumah tangga. Konsep kesetaraan gender dalam rumah tangga antara suami dan istri. Menurut saya suami istri itu komplementer. Istri bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh suami, dan suami bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh istri. Kesetara, monggo aku disenangi feminis, monggo lah. Kenapa kesetaraan itu kemudian dikonsepkan kepada karir? Atau asal usulnya enggak? Karena wanita yang di rumah tidak bisa dipajekin. Pajak itu datang dari orang yang bekerja. Kalau 50% penduduk tidak bisa dipajekin, miss opportunity nih. Ayo kita dorong konsep bahwa kesetaraan itu adalah pada karir, sehingga pada mau bekerja, sehingga kalau bekerja mau dipajekin. Saya nggak perlu ngomong, tapi ada track sendiri, kelakuannya siapa itu. Ending-endingnya di ekonomi lagi. Karena menurut saya, kalau mendorong kesetaraan di Indonesia, it doesn't make any sense. Kita nggak pernah punya masalah dengan itu. Kita tahu peran masing-masing. Setara itu bukan berarti sama. Setara itu adalah kongruen, seimbang. Bukan berarti sama. Saya sangat percaya itu, keseimbangan itu. Sehebat-hebatnya laki, kamu dikasih nama sebagai kepala keluarga, itu adalah jabatan yang menyenangkan hatimu, karena itu sebenarnya bukan kenyataannya. Kepala keluarga taek po. Kalau istri merengut sedidik, kowe nggih manut nih pripun nggih. Kowe dikancing lawangi ramane nesu kok. Kepala keluarga piye? Itu kamu dikasih biar gede hatimu. Wah, kepala keluarga. Aslinya karo jenderal dapur wae kalah. Bu kamu jenderal TNI paling tinggi sama jenderal dapur ya selesai wis tepat. Dan yang mendorong-dorong feminis itu nggak pernah punya presiden wanita, perempuan. Kita sejak Ratu Sima nggak masalah. Apa? Hidup apa? Asurono. Saya nggak peduli pemerintah, saya nggak peduli negara. Yang saya pedulikan bangsa. Bahwa negara sama pemerintah adalah subset dari bangsa, ya kudu melu diurusi. Tapi bangsa malah jadi ngomong politik toh iki nanya kaya ngomong gitu. Saya nggak pernah hidup gitu. Saya sopo ae gak masalah jadi pemerintah, saya nggak masalah sopo ae jadi presiden atau gimana, tapi make sure bahwa mereka memastikan perang panjangnya Indonesia. Semua akan ngaku cinta sama Indonesia, yes. Pertanyaannya adalah cinta Indonesianya pada prioritas nomor berapa? Semua cinta Indonesia pada prioritas nomor 3. Yang pertama adalah dirinya, nomor 2 partainya, nomor 3 Indonesia. Yo, fish. Mother Fisher kayak gitu tuh. Ya oke lah. Keadaannya seperti ini, mari kita hadapi bersama gimana cari jalan keluarnya. Kita ngomongin masalah berlama-lama tanpa menuju solusi, itu juga namanya onani juga.
let's do something kan gitu. Nanti kalau ada sesi politik baru kita ngomong soal ini. Kita kan ngomong sekarang hubungan keluarga. Itu kan keluarga Indonesia. Ya bener. Aku langsung kepikiran kan Indonesia. Gitu ya, apa namanya? Menurut saya kesetaraan gender nggak usah gender, Mas. Saya setuju kesetaraan makhluk hidup kok. Kita sama cacing setara kok. Dengan caranya masing-masing sebagai makhluk dari Tuhan. Punya spark of divinity masing-masing dan punya perannya masing-masing untuk menjadi bagian dari ekosistem di muka bumi ini. Kesetaraan gender terlalu kecil. Kesetaraan makhluk hidup yang menurut saya lebih universal. Gitu ya. Gaya nih, Re. Oke, sudah menjawab ya, Mas. Oke.